Hadirin yang dimuliakan Allah, pada khutbah sebelumnya khatib membahas tentang bagaimana sholat yang berbasis kepada output. Ini teramat sangat penting, mengingat sebetulnya kita itu mempunyai sebuah properti yang sangat luar biasa. Sholat itu adalah properti kita yang luar biasa. Sayang kalau tidak bisa kita manfaatkan. Sayang kalau kita tidak bisa maksimalkan dan optimalkan untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk melepaskan diri kita dari segala macam beban, stres, mungkin lebih tinggi lagi depresi dan segala masalah. Dalam pertemuan sebelumnya, bahwa problem kita adalah, pertama, kita sering menganggap sholat ini sebuah problem, sebuah beban, sehingga belum sholat pun sholat menjadi penyebab kita stres karena kita tidak senang kehadiran sholat, sehingga kemudian akhirnya orang banyak sekali umat Islam yang berani meninggalkan sholat karena melihat sholat sebagai beban, bukan sebagai properti yang bermanfaat. Yang kedua, menyebab kadang kita tidak bisa mendapatkan dampak positif dari sholat, yakni adalah karena kita tidak pernah berpikir untuk melihat sholat berbasis output. Kita mungkin hanya berpikir bagaimana input dan proses saja. Bagaimana kita menyiapkan pakaian kita, bagaimana menyiapkan tempat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita berpakaian, kemudian bagaimana kita melakukan ibadah sholat. Tapi berbasis output itu jarang sekali kita pikirkan. Padahal sholat itu jelas outputnya itu adalah, menurut Al-Quran, yang pertama adalah ketenangan batin, jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah, dan yang kedua perasaan dekat dengan Allah. Namun dua hal itu seringkali umat Islam setelahnya melaksanakan sholat tidak memperolehnya karena kurang memperhatikan output yang menjadi sasaran dari sholat tersebut. Maka kemudian dalam khutbah kali ini saya ingin sedikit melanjutkan kembali topik ini, karena topik ini teramat sangat penting. Ketika kita bisa menggunakan sholat, memanfaatkan sholat, dan melakukan sholat sesuai dengan apa yang dimaui oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, dampaknya itu teramat sangat besar. Kalau dalam istilah ekonomi bisa menjadi sebuah multiplier effect, efek pengalih, efek yang berdampak kepada segala macam segi-segi kehidupan kita. Kalau di dalam misalkan teori project management, itu dalam sebuah project management itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Kalau input itu berarti masukan, sesuatu yang kita jadikan mungkin semacam modal, sesuatu yang nanti akan berproses di dalam proses yang tengah, yaitu tahap yang kedua, tahap proses, dan kemudian akan menghasilkan output. Output itu luaran yang seketika ketika kita sudah melakukan input dan proses, sementara outcome itu adalah tujuan jangka panjang yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu setelah output itu diperoleh. Maka ketika melihat konstruksi seperti ini, input, proses, output, outcome, maka sholat yang di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat, outcome dari sholat insya Allah akan tercapai ketika kita bisa memproses dengan baik dari input, proses, dan output, sehingga kemudian bisa terjawab, kok orang sholat tetap aja dia maksiat. Bisa jadi di dalam sholatnya dia bermasalah dari input dan proses, dan pasti output pun akan bermasalah. Tetapi ketika output benar, output bisa kita peroleh, yakinlah input dan proses berarti sudah baik,
karena kita menghasilkan output yang baik dan insya Allah outcome pun akan baik. Itulah yang saya katakan sholat bisa menjadi multiplier effect. Ketika sholat kita itu benar, inputnya benar, proses dalam sholatnya benar, menghasilkan output ketenangan batin, rasa dekat kepada Allah, maka insya Allah kemungkinan besar orang tersebut akan mampu menjauhi fahsya wal munkar. Tetapi banyak orang yang sholat baik, ternyata dia maksiat, ternyata dia itu korupsi. Pasti ada yang salah dalam sholat dia dari input dan proses, dan saya yakin tidak akan memperoleh output. Karena bagi orang yang memperoleh output berupa ketenangan batin karena dia zikrullah, ingat kepada Allah ketika sholat, kemudian rasa dekat dirinya kepada Allah, dia akan menghindari maksiat, dia akan menghindari fahsya wal munkar. Kenapa? Karena tadi ada taqarrub, ada rasa dekat dengan Allah, sehingga ketika mau maksiat takut. Setiap habis sholat rasa dekatnya kepada Allah terus meningkat. Dari satu sholat ke sholat berikutnya terus meningkat, terjadi progres. Maka pastilah kemungkinan dia akan berbuat tindakan yang jahat, yang buruk itu akan semakin jauh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kuncinya saat ini PR buat kita adalah kita harus tepat menyusun input ketika kita mau sholat, dan kemudian harus tepat memproses input itu dalam sebuah proses yang terjadi di dalam sholat. Input dan prosesnya benar, hakul yakin, hati ini akan tenang, jiwa ini akan damai, yang tadinya gelisah, susah dan sebagainya akan mereda, akan termoderasi oleh sholat tadi. Sebagaimana mungkin yang saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya, orang-orang yang aktif, yang fokus dalam training seperti yoga atau pernapasan atau tai chi master atau meditasi dan sebagainya, mereka mengakui bahwa setelahnya melakukan meditasi, pikiran mereka menjadi lapang, tenang, damai, dan bisa fokus lagi kepada pekerjaan. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu dengan sholat? Padahal hakul yakin, sholat bisa lebih daripada dampak positif dari meditasi dan sejenisnya tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira apa saja untuk kita persiapkan dari input sebelum kita melaksanakan sholat, sehingga diharapkan output itu berdampak positif kepada kita? Tentu saja sebelum kita sholat itu sebuah amaliyah ibadah yang itu disandarkan pada ketentuan yang baku, sudah ada SOP-nya. Walaupun kadang SOP tersendiri itu, SOP tersebut bisa beda-beda antara ulama, tapi ada pakem yang khusus yang mau tidak mau semua ulama sepakat bahwa orang sholat harus melakukan ini. Di antaranya pengetahuan tentang rukun sholat itu hakul yakin kita harus mengetahuinya, sehingga ketika kita melaksanakan sholat kita bisa menjalankannya secara tepat. Seperti mungkin rukun sholat membaca suratul Fatihah, kita harus tahu dan kita harus membacanya. Dalam rukun sholat ada rukun gerakan, misalnya takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, dan seterusnya. Hakul yakin kita harus tahu itu sebagai bagian dari input yang harus kita persiapkan sebelum sholat, dan tidak mungkin dibahas dalam khutbah yang singkat. Yang kedua, pengetahuan yang lain tentang fikih sholat, tentang kesunahannya di dalam sholat, tentang syarat sahnya sholat. Sebelum sholat harus apa dulu? Kita persiapkan badan kita yang suci, yang bersih dari najis, badan kita yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita bersihkan tempat kita, itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Kemudian kesunahan dalam sholat kita perlu tahu. Bagian dari input untuk nanti ketika kita sholat, kita proses, kita campur, kita interaksikan antara input tadi di dalam sholat. Itu wajib kita tahu.
Makanya ada qaul ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Kita perlu tahu apa fikih sholat sebagai bagian dari input yang harus kita persiapkan. Selanjutnya, selain kita harus memahami tentang fikih sholat tadi, kita pun harus tahu bagaimana pengkondisian batin kita ketika kita sholat. Apa sebetulnya sholat itu? Secara bahasa, as-sholatu ad-du'a, sholat itu adalah doa. Berarti sholat itu adalah bagian dari permohonan kita kepada Allah. Kita bisa menggunakan sholat sebagai media kita untuk memohon kepada Allah. Input apa lagi yang bisa kita persiapkan? Tentu saja tempat yang nyaman. Hendaklah kita persiapkan tempat yang nyaman, karena mau tidak mau kita adalah orang awam. Berbeda dengan sahabat Nabi. Nabi itu di zaman Nabi, yang namanya Masjid Nabawi itu karpetnya itu pakai pasir, sehingga kalau sujud itu pada nempel ke dahi. Tapi mereka para sahabat, para waliullah, orang yang sangat dekat kepada Allah, dengan fasilitas yang sangat terbatas, mereka bisa demikian sangat khusyuk, luar biasa khusyuknya dalam sholat. Tetapi kita orang awam, orang yang imannya itu tidak tebal-tebal banget, maka harus mempersiapkan tempat yang baik. Itu diantaranya input kita. Masih banyak lagi, saya tidak bisa bahas secara detail sekarang, sedikit karena saya harus singkat. Proses bagaimana kita memproses input-input tadi banyak sebetulnya, kalau mau dibahas itu bisa berjam-jam. Tapi singkat saja bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama, tips agar kita itu bisa meningkatkan kualitas sholat, sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya saya katakan, jadikanlah sholat itu istirahat. As-sholatu rohatul mu'mini. Sholat itu istirahatnya orang yang beriman. Bagaimana orang istirahat? Gerakan semuanya rileks. Gerakan semuanya rileks, tidak ada ketegangan, tidak ada takbiratul ihram yang nggak jadi terus gara-gara takut. Tidak. Kalau seperti itu berarti dia stres. Malah bisa jadi sholat menjadi terdakwa, sholat menjadi tersangka. Gara-gara sholat saya menjadi pusing karena takbiratul ihram nggak jadi. Na'udzubillah. Sholat kita harus rileks, sholat kita harus jadi istirahat. Istirahat dari apa lagi? Istirahat dari memikirkan dunia. Sejenak 5 menit kita lupakan dunia itu. Karena penyebab orang stres, orang mental disability, orang mendapatkan masalah, itu pasti karena masalah dunia, bukan masalah akhirat. Belum pernah dari sejarah orang yang memikirkan akhirat, yang cinta Allah, yang kemudian mengalami gangguan-gangguan mental, itu belum pernah. Yang kedua, istirahat. Dan yang ketiga, tips ketika Bapak Ibu, ketika para bapak, ketika sholat, ingat kepada dunia, kembalikan kepada doa. Misalkan sedang sholat, ingat, ya Allah, saya belum mengerjakan PR. Kembalikan, ya Allah, mohon bimbingan dari Engkau agar hamba bisa menyelesaikan tugas hamba. Terus dan terus itu dilakukan ketika sholat, tetapi lisan, lidah tetap membaca bacaan sholat. Insya Allah ketika input kita persiapkan, proses kita lakukan, interaksi dari setiap input yang sudah kita persiapkan, itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapati sholat kita sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk, dan bisa menimbulkan ketenangan batin dan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.